Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kuliah Matematika Teknik. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan, baik itu Bu Ngadise maupun Pak Redika. Saya akan menyampaikan tentang persamaan diferensial. Sebagai pengantar, ini mungkin sudah disampaikan di awal pertemuan, jadi mata kuliah ini bertujuan agar Anda bisa menerapkan pengetahuan matematika, terutama dalam menyelesaikan prinsip-prinsip dalam prinsip-prinsip keteknikan. Nah, yang penting di bagian persamaan diferensial ini, Anda harus mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik dengan matematika. Jadi kita kalau melihat suatu persamaan suatu permasalahan engineering, kita bisa mengidentifikasi itu permasalahannya apa, kemudian mengubahnya menjadi persamaan-persamaan matematika, kemudian menyelesaikannya. Nah, ini tujuan dari mata kuliah ini. Nah, untuk di persamaan diferensial, pertama saya akan menjelaskan apa sih persamaan diferensial itu, kemudian bagaimana menyelesaikannya, terus yang terakhir aplikasinya di bidang-bidang teknik pertanian. Kita dahului dengan apa sih persamaan diferensial itu. Jadi persamaan diferensial itu ada persamaan hubungan antar variabel yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, itu namanya persamaan. Nah, hubungannya itu dia menghubungkan antara X, Y, dan dy per dx. Jadi ada variabel bebas X, variabel tak bebas Y, jadi Y itu timbul karena X. Kemudian dia ada penurunan, ada diferensial Y terhadap X. Jadi seperti ini contohnya, itu ada X kuadrat, ada Y, jadi ada X, ada Y, ada sin X, terus ada dy per dx. Ini ada contoh yang lain juga, ini ada X, ada Y, ada X juga di sini, kemudian ada dy per dx, ada d kuadrat Y, dan per dx kuadrat. Jadi ini tipe-tipe persamaan diferensial penampakannya seperti itu. Nah, secara definisi persamaan diferensial itu adalah hubungan dinamik. Kenapa dinamik? Ada perubahan. Dia ada ada misalnya dy per dx itu adalah perubahan y terhadap x. Jadi dia dinamis. Nah, di bidang teknik, di bidang teknik pertanian, persamaan diferensial ini sering banget muncul mulai dari persoalan-persoalan mekanika fluida, mekanika teknik, terus ada pindah panas, pindah massa, termodinamika, itu dia banyak sekali muncul persamaan-persamaan diferensial. Kemudian nanti di mata kuliah lanjutannya itu nanti aplikasinya akan semakin banyak. Nah, biasanya dosennya itu berasumsi mahasiswanya udah tahu bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi penting banget Anda di sini belajar menyelesaikan persamaan diferensial supaya nanti di mata kuliah yang lain Anda nggak ada kesulitan dengan menyelesaikan persamaan diferensial. Di mata kuliah teknik misalnya di mekanika terutama ya, yang mungkin sudah muncul sejak Anda SMA barangkali, persamaan diferensial yang udah diterapkan itu misalkan kecepatan. Kecepatan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu. Jadi kalau suatu benda bergerak, Anda melihat dari waktu satu ke waktu yang lain, itu kan ada perbedaan waktu, ada delta T. Nah, selama perubahan waktu ini ada bendanya bergerak, nah gerakannya itu kan ada jaraknya. Sehingga
kecepatan itu bisa dikatakan sebagai perubahan jarak ds terhadap dt, ds per dt. Nah, kalau percepatan lain lagi. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau suatu benda bergerak, Anda melihat dari satu waktu ke waktu yang lain, kecepatannya enggak sama. Berarti dia punya percepatan atau perubahan kecepatan. Jadi A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. dv per dt. Nah, sedangkan dari persamaan kecepatan kita tahu bahwa v sendiri itu adalah perubahan jarak. Sehingga dv per dt itu bisa dibilang d ds per dt per dt. Tulisnya kayak gitu. D v-nya itu adalah ds per dt per dt. Atau diringkas menjadi d kuadrat s per dt. Bahkan nanti kalau Anda lanjut lagi, sebetulnya pertumbuhan tanaman pun itu bisa dianalisis sebagai persamaan diferensial. Nanti di akhir saya akan menunjukkan bagaimana misalkan pertumbuhan tinggi tanaman aja. Kita tidak akan mengatakan, oh tingginya sekian. Enggak. Kita akan menunjukkan lajunya. Dan laju pertambahan tinggi tanaman, misalkan, itu berbeda dari waktu ke waktu. Jadi, pertambahan tingginya itu enggak sama. Ada perubahan pertambahan tinggi. Ada perubahan tingginya, ada perubahan penambahan tinggi. Nah, ini yang menarik di teknik pertanian. Kita akan mempelajari perubahan. Bagi saya, persamaan diferensial yang diterapkan di teknik pertanian itu lebih mudah daripada kalau mempelajari persamaan diferensial di bentuk yang masih matematika murni, yang masih XY. Kalau kita sudah membaca V, membaca A, kemudian nanti ada konsentrasi, ada tekanan, ada energi, temperatur. Ini nanti akan lebih mudah dibayangkan daripada Anda bayangin XY. Tapi bagaimanapun selesaikan dulu XY-nya. Jadi bentuk aslinya persamaan diferensial itu Y sama dengan Fx. Y-nya variabel tidak bebas, X-nya variabel bebas. Jadi kalau X-nya berubah, Y-nya ikut berubah. Gitu. Jadi ada beda Y, delta Y yang timbul karena beda X. Nah, persamaan diferensial itu adalah yang ada delta Y per delta X atau dy per dx-nya. Jadi kita ada dua macam. Tadi saya kadang-kadang menggunakan dy per dx, kadang menggunakan delta Y per delta X. Saya tunjukkan dulu yang discrete. Jadi kalau discrete itu kita bisa melihat perubahan delta X-nya. Jadi kalau ada fungsi Y itu sama dengan sekian X begini, sekian X itu, maka kita ambil 2X tertentu itu kita bisa lihat delta X, X1, X2-nya, Y1, Y2-nya dengan jelas. Tapi kalau kita nggak bisa lihat perubahannya itu, artinya kita ambil dx-nya itu delta x-nya kecil, limit mendekati 0 untuk dx, maka kita sebut dengan continue, persamaannya continue.
Persamaan kontinu itu ditandai dengan D, dy per dx. Jadi D itu adalah simbol dari operator diferensial. Kalau diskrit operatornya adalah delta. Jadi dia beda, bukan diferensial. Kalau secara grafisnya itu bisa kelihatan seperti ini. Ini adalah Y sama dengan X. X pangkat sekian, tambah BX tambah C. Nah, kalau diskrit kita bisa lihat X1, X2-nya. Ini deltanya jelas. Tapi kalau kita delta X yang jelas ini akan menimbulkan ini. Jadi kalau ambil X1 di sini, X2-nya di sini, maka Y-nya kan juga akan berubah. Nah, ini delta X-nya jelas, delta Y-nya jelas, itu diskrit. Tapi kalau kita ngambil X1, X2, dan seterusnya, yang ini kecil banget di sepanjang ini, ngikutin grafik ini kecil banget, karena delta X-nya mendekati 0, maka itu kita sebut dengan kontinu. Ini pasti Anda sudah belajar rumus-rumus diferensial baku. Biasanya yang sering dipakai yang ini, yang kalau X pangkat sesuatu, maka dia diturunkan, pangkatnya turun 1, terus pangkatnya jadi konstanta di depan, itu yang sering ini. Aduh maaf, ini ketutupan. Nanti Anda lihat di buku-buku matematika banyak, itu jadi rumus diferensial baku nggak usah diapalin, tapi kalau apal bagus, Anda ngerjainnya lebih cepat, tapi kalau tidak apal pun Anda tidak dilarang untuk lihat resources, lihat ke buku atau kemana gitu. Terus di persamaan diferensial itu ada orde dan pangkat. Kalau orde itu diturunkannya berapa kali, kalau pangkat itu pangkat dari X-nya. Jadi kalau ini dy per dx-nya itu kan ini, yang ini adalah dy per dx diturunkan 1 kali. Jadi dia dibilang orde 1. Kalau ini d kuadrat y per dx kuadrat, ini ada yang diturunkan 2 kali. Sehingga dia disebut orde 2. Kalau ada yang diturunkan sekali, diturunkan 2 kali dalam satu persamaan, itu yang disebut yang tertinggi. Jadi kalau ada dy per dx, kemudian d kuadrat y per dx kuadrat dalam satu persamaan, maka yang disebut ordenya adalah orde 2. Kemudian ada pangkat. Pangkat itu adalah pangkat dari X yang tertinggi. Itu. Jadi pangkat 1 kalau X-nya pangkat 1. Contoh-contohnya misalkan ini kan ada dy per dx, ada d kuadrat y per dx kuadrat, ini disebut orde 2 yang dipakai yang ini, pangkatnya pangkat 2. Kalau ini orde 1 karena ada dy per dx, pangkatnya tidak ada. Terus kalau yang ini pangkat orde berapa? Kalau pangkatnya pangkat 1. Tapi ordenya ini diturunkan 3 kali, yang ini diturunkan 2 kali dipangkatkan. Jadi dia diturunkan 4 kali. Ini adalah orde 4. Itu pengenalan orde. Kemudian selanjutnya bagaimana kita membuat persamaan diferensial. Kadang-kadang secara matematik persamaan diferensial itu dibentuk dari mengeliminasi fungsi asli. Jadi misalkan di sini ada fungsi asli y sama dengan a sin x plus b cos x. A dan b-nya mau dieliminasi. Nanti hasilnya adalah persamaan diferensial. Prosesnya seperti ini. Jadi tadi yang asli y sama dengan a sin x plus b cos x diturunkan 1 kali, itu yang sin jadi cos, yang cos jadi min sin. Jadi
Y aksen sama dengan A cos X min B sin X. Terus diturunkan lagi, jadi ada diturunkan 2 kali, Y double aksen, maka yang cos jadi min sin, yang min sin jadi min cos. Jadi dia min A sin X min B cos X. Nah, kalau kita lihat dua ini, Y sama Y double aksen, maka kita lihat bahwa Y double aksen itu adalah minus dari Y. Kalau Y ini di minus, dia jadi bentuknya jadi double aksen. Atau kalau dijumlahkan Y dengan Y double aksen itu hasilnya 0. Karena ini minusnya dari ini kan. Nah, sehingga persamaan diferensialnya adalah Y plus, kalau Y double aksen kan D kuadrat Y per DX kuadrat. Sama dengan 0. Jadi ini dirubah menjadi ini. Ini adalah persamaan diferensialnya yang muncul dari persamaan yang asli tadi. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial itu adalah fungsi dari X, Y, kemudian turunannya. Kalau orde 1, dia turunannya 1 kali. Jadi X, Y, dy per dx. Kalau orde 2, X, Y, d kuadrat Y per dx kuadrat. Atau ini fungsi dari X, Y, dan Y aksen. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita bisa misahkan. Kan di sini di dalam satu persamaan ini sama dengan 0. Yang di sini kan fungsinya can be anything. Bisa apapun. Nah, bisa apapun itu bisa dipisahkan. Yang X sendiri dipisahkan, yang Y sendiri dipisahkan. Sehingga yang X sendiri dipisahkan dijadikan satu dengan DX. Yang Y sendiri dipisahkan dijadikan satu dengan DY. Ini akan mudah diselesaikan kalau sudah dipisahkan. Tinggal ambil integralnya. Atau kalau campur, ada X, ada Y dimanapun, tapi dia bisa dipisah. Bisa dipisah itu ada fungsi X, ada fungsi Y, tapi jelas dia perkalian. Atau jelas dia pembagian seperti yang ini. Sehingga bisa dipisahkan yang F, yang fungsi X, fungsi Y, dengan dx, fungsi X, fungsi Y dengan dy, itu bisa dipisahkan, bisa diselesaikan masing-masing. Tapi ada juga persamaan diferensial yang nyampur. Pokoknya X-nya di mana, Y-nya di mana, dia dalam satu persamaan tercampur, sulit dipisahkan. Apapun jenis persamaannya, semuanya harus diselesaikan. Gitu. Jadi di video berikutnya nanti kita akan berusaha menyelesaikan persamaan diferensial. Saya anjurkan Anda untuk berlatih. Ada latihan-latihan wajib yang saya berikan dan Anda harus kerjakan. Tapi ada soal-soal yang saya berikan, saya serahkan Anda mau bekerja atau tidak, tapi mengerjakan itu adalah keuntungan Anda. Jadi, please berlatih, tolong berlatih sebanyak mungkin, minimal yang wajib yang saya suruh kerjakan, supaya nanti Anda tidak ada kesulitan kalau di mata kuliah yang berikutnya. Terutama nanti yang contoh-contoh di belakang, mulai contoh-contoh yang mulai minggu depan, Anda harus kerjakan. Kalau enggak tahu, nanti saya akan beri kesempatan untuk bertanya. Anda boleh bertanya melalui Elok, melalui Japri, silahkan. Tapi pertanyaan itu pasti timbul kalau Anda sudah mencoba. Lebih baik Anda coba dan bertanya sekarang daripada nanti kesulitan di mata kuliah yang lain. Karena di mata kuliah yang lain lebih baik persamaan diferensialnya lancar. Jadi Anda tinggal mikir kontennya, tinggal mikir materinya. Itu. Oke, sampai di sini dulu untuk pengantarnya. Setelah ini kita akan selesaikan persamaan diferensial yang macam-macam ini
dengan berbagai cara.